Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di podcast Dunia yang Dilipat bersama saya, Pai Siregar. Dan narasumber utama kita, Profesor Dr. Yasraf Amir Priyang. Yang seperti biasa saya yakin sehat ya Pak ya. Saya tidak akan menjawab yang lain Oh ya. iya, karena saya berharap ada berita apa gitu. Aduh ini agak apa gitu. Pak Yasraf ini sehat terus. Nah, Kalau tidak sehat nggak ada di sini. iya. Nah kita menyambung dari pertemuan episode sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang hyper commodity atau hyper komoditas gitu. Jadi kalau Anda masih ingat bahwa komoditas itu adalah apapun yang ada di pasar, bisa dijual dan kemudian untuk menghasilkan profit. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau hyper komoditas ini apa, Pak? Apakah dia seperti waktu itu kita pernah membahas hyper semiotik, semiotika yang sifatnya hyper? Apakah hyper commodity itu seperti itu? Kira-kira komoditas yang hyper juga, gitu. Ya, segala yang ada prefix hyper di depannya Hmm? udah pasti itu ya. Hyper ya, Pak ya? Udah pasti melampaui. Iya. Jadi dulu kita bicara hypersemiotik artinya kan tanda yang melampaui ya. Iya. Tanda yang melampaui fungsi alamiah dari tanda. Hmm. Nah, kalau kita bicara mengenai media juga sama ya, kan ada hypermedia gitu Iya, kan. betul. Jadi hypermedia media yang melampaui fungsi natural dari media. Hmm. Nah, kalau kita bicara komoditas dengan istilah tadi itu ya, komoditas, Hmm. itu juga dalam pengertian yang sama. Artinya komoditas yang melampaui fungsi atau prinsip alamiah dari komoditas. Kita sebelumnya kan sudah mendiskusikan apa itu komoditas ya. Iya, Pak. Komoditas itu adalah segala sesuatu, barang barangkali ya, Iya. bisa juga jasa yang diperjualbelikan di pasar untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan. Nah, itulah komoditas kan. Iya. Tetapi kalau kita berbicara tentang komoditas, kita juga tidak melupakan apa yang kemarin kita sebut atau sebelumnya ya, kita sebut dengan nilai. Hmm. Jadi di dalam komoditas apapun bekerja di situ yang disebut dengan nilai. Iya. Nilai yang pernah kita diskusikan juga itu adalah bahwa barang apapun ada nilai gunanya. Hmm. Tetapi ketika barang tersebut diperjualbelikan di pasar, Iya, Pak. maka dia memiliki nilai ekonomi. Tidak hanya nilai guna ya, gandum untuk dimakan nanti si makanannya. Nah, tetapi dia juga memiliki nilai ekonomi. Si gandum atau kursi apa gelas tadi yang pernah kita diskusikan juga. Dia memiliki nilai ekonomi. Problemnya nilai ekonomi itu diukurnya dari mana gitu kan. Nah, itu Iya. yang telah kita bicarakan, diukurnya dari nilai tukar. Dari nilai tukar si barang itu Hmm. yang kita juga pernah katakan itu berasal dari bahan yang dikeluarkan, Iya. proses produksinya, kemudian tenaga buruh yang digunakan untuk memproduksi si gandum atau beras itu. Iya. Nah, itulah yang disebut dengan nilai Hmm. atau nilai tukar lebih Iya, iya. tepatnya. Nilai tukar itu disebut juga dengan nilai ekonomi dari si gandum dan si gelas tadi itu. Iya. Nah, tetapi sekarang kalau kita bicara Karl Marx ya, yang Iya. mendiskusikan konsep komoditas ini, di zaman Karl Marx itu yang disebut komoditas kan adalah yang sudah kita diskusikan juga. Yang disebut komoditasnya tadi itu gandum, Hmm. beras, padi, biji besi, kapas, Iya. apalagi yang lainnya itu, Karet, karet, ya, iya. nikel, itu, Perak, emas, tembaga ya. ya, Pak ya. Jadi apapun yang merupakan diproduksi oleh satu sistem produksi untuk dijual di pasar ya. Hmm. Nah, sehingga nilai si produk tadi itu, si barang tadi itu ditentukan oleh nilai tukar tadi itu. Tetapi Karl Marx itu tidak menyangka ya bahwa sekarang sayur misalnya ya, Iya, sayur itu kan komoditas dulunya ya. betul. Ya bukan dulunya, sekarang juga Iya, komoditas gitu kan. Nah, ketika sayur menjadi komoditas ya dia nilai guna ke sayur kan jelas hmm. untuk direbus jadi makanan kan ya. Iya, Itu nilai gunanya. Tapi nilai tukar sayur gimana? Ya, ekivalensi sayur itu dengan nilai tukarnya. iya, Ya kan, berhargalah si si sayur sayur. tadi. Nah,
Karmak tidak memperkirakan ya bahwa sayur sekarang tidak hanya nilai ekonomi saja, karena sayur itu sekarang diberikan label-label. Ya betul Ada Pak. sayur yang hortikultura, Iya, ada organik. sayur yang Ya. organik, ada Iya, sayur yang berkelas gitu ya. iya. Sayur untuk Anda yang kelas atas. Ah, Nah, sekarang ada sayur yang begitu gitu kan ya. Nah, karma itu tidak memperkirakan hal itu ya. iya. Nah, sehingga nilai itu sekarang sudah melampaui. Kan tadi nilai itu kan tadi ya proses produksi, Hmm. kemudian upah buruh, Iya, kemudian bahan bahan. modal apa? Sekarang nggak begitu lagi Iya, iya. karena sudah ada yang di luar itu. Hmm. Nah, apa yang di luar itu? Yang di luar yang tiga tadi itu, bahan baku, Hmm. proses produksi, upah buruh. Apa yang di luar itu? Itu yang sekarang di hyper komoditas itu yang disebut dengan bukan lagi nilai tukar ya, Iya. bukan lagi nilai ekonomi, tapi nilai pertukaran, ya, Hmm. bukan nilai tukar tapi nilai pertukaran, gitu kan? Bukan lagi itu, tetapi apa yang disebut dengan nilai tanda. Nilai tanda itu adalah image-image, konsep-konsep atau apapun namanya nanti Iya. yang dilekatkan pada si produk tadi itu. Sehingga Hmm. dia bernilai karena nilai simbolik itu. Iya, iya. Sorry, bukan simbolik, nilai-nilai tanda itu. Iya. Nah, kita ambil contoh misalnya ya, Hmm. di depan kita ini kan celengan. Ini celengan apa? Ya, Oh, iya, kita iya, sebelah iya. kanan itu kan orang masukin uang itu ya, Oh. koin. Ini celengan. Saya pikir tadi mesin apa gitu, mesin game apa. Yang sebelah kiri itu kan Hah? tempat apa alat meraut Iya, pensil pensil ya. Heeh. Nah, Oh. kalau kita bicara celengan yang fungsional, yang punya nilai guna, ya Hmm. udah aja kaleng biskuit kita lobangin Iya. jadi celengan yang bernilai guna kan. Iya. Sama fungsinya ya, Pak ya. Ya, berfungsi. Dan kita bolongin kaleng biskuit itu, Ah. kita warnain sedikit, kita jual di pasar, Iya. bisa laku loh itu Iya. sebagai komoditas. Betul, betul. Tapi sekarang kan orang bicara celengan kan nggak lagi begitu ya. Iya. Nah, sehingga dimasukkan unsur lain ke celengan itu yang Hmm. tidak lagi unsur fungsi, tidak lagi unsur produksi yang tadi itu, tapi Iya. adalah unsur tanda itu. Sehingga di celengan itu ada hal-hal yang bersifat pertandaan tadi itu ya, Betul. image lah gitu. Iya. Nah, celengan dikaitkan dengan metafora. Ah. Jadi celengan itu seakan-akan itu buah ya, Iya, iya. di sebuah ranting atau dahan Pohon, ya. pohon. Nah, ketika celengan itu penuh, berat, jatuh itu. Oh. Jadi seakan-akan buah apel jatuh gitu Iya, ya. iya. Waduh. Terus ada urusan apa tuh dengan nabung? Nggak ada. Metafora itu nggak ada. Artinya si celengan tidak lagi nilai guna, Iya. tidak lagi sekedar proses produksi, tapi ada nilai baru yang dimasukkan ke celengan itu, yang tadi kita sebut dengan nilai tanda. Ini tanda ya. Nah, salah satu nilai tanda itu kan adalah nilai-nilai yang artinya celengan itu diberi makna ya Hmm. sekarang ini ya. Iya, iya. Tadi kaleng biskuit tidak ada makna tertentu di situ. Iya, Makna Pak. kultural, makna sosial nggak ada di situ. Sekarang dia diberikan makna melalui metafor. Jadi menabung itu seakan-akan kita nanam pohon gitu ya. Iya. Ya kan? Nah, ketika buahnya udah besar, si Berat. apel itu, Iya. apelnya jatuh dengan Iya. sendirinya. Buah tidak jatuh dari pohonnya. Gitu. Buah tidak jatuh dari pohonnya. Diberikan makna seperti itu. Iya, iya. Padahal kan tidak ada urusan dengan Menabung. nabung kan Iya. ya. Nah, itu yang disebut dengan nilai baru di dalam sistem ekonomi, dan itu yang menjadi konsep dasar dari hiperkomoditas. Artinya apa? Hmm. Komoditas tidak lagi urusan fungsi, tidak lagi urusan nilai guna, Iya, iya. tidak lagi urusan pertukaran nilai tukar gitu ya, tapi adalah ada nilai-nilai lain yang disematkan atau ditanamkan, atau kalau kita menggunakan istilah dalam ilmu semiotika ya, disuntikan gitu. Hmm. Jadi pada celengan disuntikkan makna gitu kan ya. Iya, Nah, apakah yang tadi itu metafor misalnya. betul. Apa urusan ikan dengan alat peruncing Nggak ada. penajam pensil? Nggak ada. Tapi di situ kan ada nilai-nilai fun. Kan? Iya, iya. Atau berang-berang mungkin tuh, Pak.
berang-berang ya. Ya kayaknya begitu ya. Jadi Iya, karena dia makan apa menggigit buat bikin rumahnya kan motong pohon kan. motong pohon ya. Iya, iya. Iya, itu metaforanya betul betul, Pak. Iya. Heeh. Tapi apakah Nggak ada. pensilnya lebih tajam dengan Oh, itu? enggak juga, enggak tahu Enggak saya. juga. Enggak. Nah itu yang disebut dengan nilai tanda Iya. ya. Jangan-jangan ngebenerin ngebenerin apa mata itunya lebih mahal daripada ini ya beli. Iya. Nah, kalau kemudian dia di tempat disematkan nilai-nilai tanda itu gitu. Ini sebenarnya menyambung minggu lalu pertemuan sebelumnya. Apakah kemudian ketika ada komoditas maka ada komodifikasi gitu, Pak ya? Gitu. Iya. Nah, kalau hyper berarti ada hyper komodifikasi juga, Pak. Dengan sendirinya ya. Nah, Dengan sendirinya apa namanya ya? Hyper komoditas itu kan tadi udah kita jelaskan ketika komoditas disuntikkan dengan nilai-nilai tanda ya. iya. Yang pada akhirnya itu yang membentuk makna. Jadi dengan kata lain kita nyuntikkan makna pada si Objek barang, itu ya barang ya. pada si komoditas itu. Nah, dalam banyak hal yang namanya makna yang disuntikkan itu dia berbalik arah itu ya pada masyarakat. Oh. Maksudnya berbalik arah itu dia langsung memantulkan dirinya Iya. pada sistem sosial gitu kan. Memakan majikannya. Memantul ya, seperti cermin ya. Iya, iya. Seperti cermin, memantulkan dirinya pada sistem sosial. Artinya apa? Si makna-makna tadi itu langsung ada urusan dengan kelas-kelas dalam masyarakat gitu. Oh. Ya kan? Iya, iya. Nah, misalnya kita ambil contoh ini ya. Kapal pesiar. Betul. Apa fungsi kapal pesiar? Ya, untuk pesiar. Iya, Fungsi kapal apa? Membawa orang betul. dari satu tempat ke tempat yang lain. Transportasi laut gitu Iya, Pak. Iya. transportasi laut ya kan, Iya. untuk pesiar kan, kapal Betul. pesiar itu. Tapi mengapa kapal pesiar itu dikaitkan dengan high class, dengan kelas atas? Nah, itulah cara ini, cara komoditas itu disuntikkan makna ya, Iya. dan makna itu nanti berrelasi dia dengan status sosial, dengan kelas-kelas dalam masyarakat, dengan kelompok-kelompok gaya hidup dalam masyarakat, Iya, si iya. makna tadi itu. Iya. Nah, di situ kita sekaligus bicara hiperkomoditas dan juga yang tadi itu ya, hiperkomodifikasi gitu Iya. kan. Sekaligus kita bicara itu. Karena sekarang Karl Marx itu membicarakan apa yang disebut oleh Karl Marx itu sebagai mistifikasi. Istilahnya mistifikasi sih ya. Kayak apa? Dunia non fisis lah gitu. Bukan mistik ya. Oh, bukan mistik, Pak ya? Bukan. Iya. Mistifikasi itu relasi abstrak di antara manusia. Iya. Misalnya ya, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah itu abstrak. Oke. Jadi relasi kelas atas, kelas menengah, kelas bawah itu abstrak. Tetapi ditunjukkan oleh hal-hal yang konkret gitu. Ditunjukkan melalui mobil. Sehingga ada Mercedes-Benz, Jaguar, itu adalah mobil high class kan ya. Betul. Nah, jadi dikonkretkan melalui ini, melalui material yang abstrak tadi itu. Makanya tadi itu yang kalau gambar sebelumnya ya kan ada di situ perempuan, di belakangnya adalah kapal pesiar. Iya. Nah, kapal pesiar itu menjadi penanda dari high class-nya si perempuan itu, termasuk topinya, bajunya, antingnya, kacamatanya, brand-brand yang dia pakai itu adalah penanda dari kelas sosialnya gitu kan. Dan posenya mungkin elegan gitu posenya. Iya. Nah, dengan demikian maka pada sebuah komoditas, kan kapal itu juga komoditas juga. Betul, iya. Diproduksi untuk diperjualbelikan gitu kan. Tetapi melekat atau disuntikkan pada kapal itu nilai-nilai kelas sosial, nilai-nilai kelompok-kelompok strata lah dalam masyarakat. Nah, itu kita bicara hiperkomoditas, hiperkomoditi di situ. Jadi satu barang itu terlihat seolah-olah hanya untuk kelas tertentu gitu, Pak ya. Itu iya, sekelompok barang itu istilah itu digunakan untuk mengekspresikan kelas. Kan tadi kan dikatakan ya yang namanya kelas, strata sosial itu semuanya itu abstrak. Betul. Abstrak itu. High class itu abstrak itu. Iya, iya. Nah, dia dikonkretkan melalui objek-objek, melalui benda-benda ya. Iya, iya. Dan benda-benda yang sudah diisi dengan makna. Betul. Misalnya mobil untuk high class, ya dari mulai mereknya, betul, dari mulai desainnya,
dari mulai materialnya, Iya. mungkin ada emas-emasnya dikit lah gitu kan ya. Bling-bling gitu Pak berarti kan. Iya. Nah itu yang dimaksud dengan disuntikan dengan makna. Iya. Tapi kan bekerjanya begitu semua sekarang Pak. Iya, artinya sekarang semuanya sudah menjadi hyperkomoditas. Iya. Yang tadi saya bilang sampai sayur pun sekarang Betul. sudah diberikan image-image ya. Iya. Apakah image kesehatan, apakah Betul. image kelas, apakah image tentang Green natural, gitu ya, apa iya. artifisial, Betul. image ramah lingkungan. Iya. Dalam banyak hal itu adalah image-image yang ditanamkan pada ini sayur ya. Kita Iya, bicara iya. sayuran, buah, Betul. bahkan gandum yang zaman Mark itu belum ada urusan dengan Iya. strata sosial. Sekarang Beras juga sekarang kan sudah ini berkaitan dengan strata sosial ya. Iya. Ada beras apa namanya beras yang putih banget Iya. gitu ya. Ada yang beras setengahnya gabah gitu kan. Ada setengah gabah seperempat kutu. Nah tapi gini kalau misalnya kemudian saya tanyakan berarti kita akan hidup di dalam dunia ini ya Pak ya. Karena kemudian ya kita nggak bisa lepas lah. Apalagi kemudian dikaitkan dengan profesi desainer, profesi seniman gitu ya. Bahwa kemudian Ya. Jadi ini kita berbicara mengenai transformasi sistem kapitalis ya. Sistem kapitalis itu dia bisa hidup kalau dia merubah dirinya gitu. Iya. Mengubah produknya, mengubah cara kerjanya. Dia selalu ini ya, selalu bertransformasi ini. Sistem Si kapitalis kapitalis ini. itu Pak ya. Ya, beberapa hal-hal yang dikritikkan pada kapitalis itu dia rubah, dia perbaiki. Oh. Nah, intinya adalah saya perbaiki, tapi yang penting saya untung gitu kan. Apapun produknya, Iya. yang penting untungnya gitu kan. Ya, nah begitulah cara kerja kapitalis ya. Iya betul. Nah dengan demikian mereka yang wajib lah dilakukan dalam kapitalis itu adalah mengubah sesuatu gitu. Jadi misalnya kita ambil contoh aja mobil ya. Iya. Mobil high class, apakah dari dulu begitu-begitu aja kan enggak? Iya. Setiap masa itu kan diganti desainnya, warnanya, image-nya, konsepnya, diganti terus ya. Sayur juga sama, apakah sayur sekarang sama dengan sayur 2 bulan yang lalu? Sekarang udah beda lagi konsepnya. Apapun lah yang ada di pasar itu sekarang selalu dibuat dinamis begitu ya. Selalu ada konsep-konsep baru. Nah begitulah cara kerjanya. Iya, bolu gitu Pak ya, ada bolu A, bolu B. Nah dengan demikian maka begitulah cara sistem kapitalisme itu hidup dan bekerja ya. Kalau tidak mengubah sesuatu dia tidak akan bekerja, tidak akan hidup, tidak akan ada profit. Betul. Kalau HP kita dari dulu sampai sekarang itu saja, ya rugilah kapitalis, bangkrut. Tutup pabriknya Pak ya. Tutup. Dia harus mengubah tampilan, mengubah fitur, mengubah macam-macam. Mengubah kadang-kadang logonya juga dirubah dalam rangka agar orang tertarik beli kan ya. Iya. Nah, disitulah bekerjanya. Dia selalu harus menyuntikkan makna yang baru si sistem ini ya pada komunitas gitu. Kalau dia tidak akan bisa hidup. Dan dengan diperkuat oleh media gitu Pak ya. Media kan adalah corongnya ya. Oh. Jadi kalau kita bicara bahwa makna disuntikkan pada produk, ya kan, itu kan yang namanya hiperkomoditas itu. Baik komoditas dan lebih-lebih yang hyperkomoditas ini dia sangat bergantung pada penciptaan persepsi. Penciptaan apa ya? Ya persepsi lah ya. Iya. Tentang produk, tentang jasa, tentang sayur, tentang rokok. Semuanya itu adalah urusan membangun persepsi. Betul. Kalau dalam politik kan membangun opini. Nah di dalam komunitas itu membangun persepsi. Iya. Ya kan? Orang rokok itu dapat menimbulkan penyakit kanker, dibuat persepsi menjadikan Anda pria jantan, macho, jantan. Itu kan persepsi yang dibangun. Iya. Nah dengan demikian membujuk orang untuk tetap merokok kan ya. Betul. Jadi seperti itu cara kerjanya gitu. Iya. Semua hal itu harus selalu dinamis, bekerja, berputar terus. Kalau tidak, ini sistem produksi kan berhenti. Iya. Berarti itu tantangan luar biasa Pak ya bagi budayaan gitu ya. Karena kemudian kan kita harus dipaksa
mengejar, sementara kemudian kemampuan kita memahami tanda lah gitu itu terbatas gitu ya. Iya, artinya tadi udah kita jelaskan ya bahwa iklan itu adalah mekanisme komunikasinya ya agar si makna yang dibangun tadi itu pertama disampaikan pada masyarakat. Iya. Yang kedua mampu membangun persepsi di masyarakat tentang si komoditas itu. Iya, iya. Nah dengan demikian maka saya kan selalu sering menanyakan ke mahasiswa saya ya. Iya. Kalau merek odol apa? Selalu jawabannya tuh Pepsodent. Nah, Pepsodent itu artinya mampu membangun persepsi dari zaman ke zaman ya. Iya, iya. Melalui apa? Karena Pepsodent tidak pernah berhenti beriklan. Coba kalau 1 tahun Pepsodent berhenti beriklan, Ciptaden gencar beriklan dalam 1 tahun. Lama-lama persepsi masyarakat bisa berubah. Yang odol itu adalah Ciptaden. Iya. Sorry nih nyebut nama ini ya, nggak apa-apa lah ya. Odol juga merek sebenarnya bahkan ya. Padahal odol itu kan adalah merek pasta gigi. Nah, dia udah tergilas oleh Pepsodent gitu kan. Iya, iya. Tergantikan dia sebagai hegemoninya gitu Pak. Iya. Sehingga orang tidak menanyakan apa merek pasta gigi, tapi apa merek odol kan. Iya, betul. Kayak contohnya misalnya di daerah-daerah tertentu itu kalau angkot itu taksi atau ada yang bilang Honda gitu ya. Mau naik kemana? Mau ke sini naik apa? Naik Honda. Iya. Kalau nggak tahu kan nungguin mobil Honda maksudnya yang mana? Atau Honda itu taksi gitu ya. Atau Toyota atau apa gitu Pak ya. Ya, kita dulu diskusikan ketika kita membicarakan tentang ideologi ya. Iya. Jadi di dalam konsep ideologi itu ada konsep yang hegemonik. Konsep hegemonik itu artinya orang tuh terarah pada konsep itu gitu ya. Iya. Yang disebut konsep itu kan bisa merek, bisa nama, bisa konsep penyebutan gitu kan, topik, tema, apapun lah gitu. Iya. Ya tadi itu, naik apa ke Dago? Naik Honda gitu kan. Iya. Ya karena Honda tuh ini, persepsi masyarakat tentang mobil itu adalah Honda gitu kan. Iya. Sama juga di Sumatera itu, punya apa kamu gitu kan ya. Iya. Saya punya Honda. Ternyata dia punya motor mereknya Yamaha gitu ya. Karena bagi dia, motor itu Honda gitu kan ya. Nah itu yang paling bagus itu ya, paling top ya. Nanti yang namanya persepsi yang sudah terbangun di masyarakat ya. Iya. Dari sebuah komunitas. Betul. Nah berarti sekarang kita itu hidup dalam konteks hyper commodity Pak ya sebenarnya ya. Iya, jadi hyper commodity itu artinya situasi ketika sebuah komoditas di dalam sistem kapitalis atau sistem apapun lah begitu ya. Dia sudah bergeser dari nilai fungsi, kemudian nilai ekonomi, ke nilai tanda gitu. Nah nilai tanda itu sebetulnya dalam banyak hal tidak ada urusan dengan si komoditasnya ya. Iya. Apa urusan apa namanya high class dengan sayur gitu kan? Iya. Nggak ada kan? Tapi dibuat persepsinya seperti itu begitu. Betul. Nah begitulah cara kerja hyperkomoditas. Yang tadi udah kalau kita lihat contoh ya. Jadi hyperkomoditas itu di dalam sistem kapitalis bekerja karena ada sistem kognitif yang dibangun gitu. Sistem kognitif yang dibangun itu salah satunya itu adalah membangun persepsi kan. Membangun persepsi itu dengan berbagai cara dan dalam berbagai medium juga. Iya. Yang pertama tadi iklan. Ada lagi mekanisme lain selain dari iklan itu, misalnya contohnya adalah diskon. Atau save gitu kan ya. Potongan harga itu Pak ya? Potongan harga, diskon, save. Istilah-istilah seperti itu. Nah, sistem kapitalis bekerja karena itu. Jadi ada dorongan-dorongan emosional, dorongan-dorongan apa ya? Ya, emosional. Emosi lah ya. Emosi ya. Emosi, afektif. Ya, dorongan-dorongan afektif pada orang agar beli barang. Nah, itu dengan berbagai mekanisme ya. Iklan kan salah satunya. Gitu. Iya, betul. Misalnya, kalau kita lihat di Pasar Terapung ya, di Kalimantan ini, apakah pernah kita menemukan di situ poster atau billboard? Nggak ada. Poster di dinding perahu itu, ini pisang nomor 1. Oh. Kita nggak pernah temukan di situ. Iya.
pernah kita temukan di pasar terapung itu midnight sale 50-80%. Ya, Jadi beli pisang kalau ya, jam 12 malam tuh diskon diskon ya. 80% gitu kan. Nggak ada di pasar terapung Nggak itu ada, kan ya. orang juga akan berpikir mungkin Bang. Jadi apa yang tidak ada di pasar terapung itu? Yang tidak ada adalah membangun persepsi Iya, iya. melalui komunikasi, melalui media. Tidak ada di situ. Hmm. Apakah tidak ada komunikasi? Ada. Iya, iya. Komunikasinya natural aja. Oh, tadi saya beli pisang di situ enak ya. Hmm. Nah, dari mulut ke mulut kan ya. Iya, iya. Tidak sistemik gitu kan. Betul. Tapi dalam sistem komoditas kapitalis itu sistemik. Hmm. Jadi di mana kita menemukan midnight sale 80%, di mana kita menemukan iklan, di mana kita menemukan poster, di mana kita menemukan selebaran. Ya Iya, di mall ini kan. betul. Di mall inilah bekerja yang tadi kita sebut dengan image apa namanya? Membangun persepsi. Iya, iya. Bekerja di situ. Tidak hanya poster deh Pak di mall tuh Pak ya. Tidak hanya poster ya. Jadi misalnya satu ketika di Facebook lagi ramai itu orang sampai ngantri, ada yang sampai pingsan di Tangerang Iya. hanya beli AC Jepang. Oh. Nah, saya curiga jangan-jangan berita itu adalah palsu gitu ya. Berita ngantri itu. Ya ngantri sampai orang pingsan. Ah, iya. Nah, itu dalam rangka untuk memberikan persepsi bahwa AC ini AC yang begitu dikejar orang gitu kan iya. ya. Sampai orang ngantri pingsan gitu kan. Mungkin ada orang pingsan tapi mungkin diambil dari Berita lain. berita lain mungkin Iya, aja iya. begitu ya. Nah, itu cara-cara ini ya. Cara-cara sistem komoditas kapitalistik untuk membangun persepsi. Hmm. Persepsi barangnya langka. Persepsi barangnya kalau nggak beli segera habis gitu kan ya. Iya. Nah itu kan membangun persepsi itu. Nah itu tidak ada di pasar terapung tadi Betul, ya. betul. Sehingga natural gitu Pak ya, misalnya organik lah kalau Iya, kalau di bahasanya. pasar terapung ini komoditas dalam pengertian yang lebih murni yang tadi kita Iya. bicarakan ya. Kita tidak bisa bicara hiperkomoditas di situ. Oke. Hiperkomoditas kita bicarakan di sistem yang tadi itu kapitalistik tadi. Iya, iya. Nah, berarti kalau untuk orang yang apa istilahnya? Orang yang aware sebenarnya gitu ya, yang apa ya, yang mengerti gitu bahwa kemudian hidupnya itu kan diiming-imingi diskon, diiming-imingi sale dan Iya, seterusnya kan iya. gitu. Nanti problemnya kan kemudian bahwa tidak semua orang apa ya, tidak semua orang peka terhadap hal itu, Pak, gitu. Bahkan kebanyakan orang ya tadi seperti Pak Esra bilang, "Wah, ada sale nih, beli yuk," gitu. Kalau nggak kehabisan dan seterusnya kan gitu. Bahkan sekarang sudah sampai ke apa aplikasi marketplace gitu ya, aplikasi sosial di HP kita kan Iya. gitu. Nah, itu apa sebenarnya Pak bahayanya ya, Pak? Selain kita menjadi konsumtif juga apa menjadi apa gitu ya, dari hyperkomoditas ini? Ya, bukan berarti kan kita harus menolak komoditas ya. Iya. Tetapi kita harus bersikap rasional dengan komoditas itu gitu. Artinya bersikap rasional itu kan adalah bersikap kritis. Iya. Bersikap kritis itu artinya kita tidak menelan mentah-mentah ini ya, persepsi yang dibangun kan begitu ya. Nah, jadi dengan demikian maka sistem komoditas itu bekerja ya, Iya. dan kita memang memerlukan barang sih ya. Tetapi kita menyikapinya atau menerimanya atau melakukannya dengan cara yang lebih kritis. Sehingga kita belanja dengan rasional gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang ketinggalan model gitu kan ya. Kan Iya. kita, wah kalau Anda nggak beli ini Anda udah generasi yang Iya, jadul gitu. jadul gitu Iya. kan ya. Dan kita kan merasa jadul kan. Iya, merasa dicap gitu, Pak. Merasa dicap jadul ya. Dan itu kan tugasnya ini tuh. Tugasnya komunikasi apa Iya, namanya? visual, komunikasi Kapitalistik massa, ya. iya. Tugasnya iklan tuh kan. Iya. Membuat orang merasa kurang, membuat orang merasa tidak cantik, membuat orang merasa tidak maco. Iya. Kan tugasnya itu memang ya. Betul. Dan orang yang tidak kritis kan orang yang lebih mudah termakan oleh persepsi yang dibangun tadi itu. Dan banyak sekali itu sekarang di zaman media sosial, ibu-ibu yang tidak kritis. Wah ini murah nih, beli. Ini murah nih, beli. Kan ya. Iya. Padahal dia tidak butuh barang itu. Iya, iya. Jadi persepsi murah sudah melekat pada si ibu tadi itu. Iya. Bahkan sekarang kan lebih mengerikan lagi murah dan berkelas gitu kan. Ada lagi yang begitu ya. Ada. Sekarang suka bingung gitu ngeliatnya itu. Murah dan berkelas itu gimana ceritanya itu. Yes.
Oke, nah sebelum kita melanjutkan dengan pertanyaan, ada yang apa di buku yang mana bisa ditemukan, Pak? Pasti dunia yang dilipat, Pak. Yang paling banyak memang di dunia yang dilipat Dilipat itu ya? ya, yang Heeh, hyperkomoditas itu. Ada ya. juga di dunia setelah dunia yang dilipat. Hmm. Kemudian saya rasa juga ada di teori budaya kontemporer. Teori budaya kontemporer. Ya, ada di sini juga. Ya. Oke, bagi rekan-rekan sekalian kalau ingin membaca lebih lanjut tentang apa itu hypercommodity atau hyperkomoditas, silahkan baca di buku Pak Ashraf, Dunia yang Dilipat, dan juga setelah Dunia yang Dilipat. Dan kemudian Anda juga bisa mencari di Teori Budaya Kontemporer. Ketiga-tiganya ini dari penerbit Cantrik, mereka punya akun Facebook, Instagram dan Twitter atau X @cantrikpustaka. Dan kemudian mereka juga punya websitenya di www.cantrikpustaka.com. Jadi silakan, karena ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama kalau Anda hobi untuk melihat iklan gitu ya, dan hobi untuk berada di marketplace seperti saya gitu. Oke, terima kasih kepada Anda sekalian sudah menyaksikan, dan terima kasih kepada Pak Ashraf. Ini membutuhkan ini, karena menurut saya sendiri itu hal yang akrab, teori yang akrab dengan kehidupan kita, tapi kemudian dan perlu disadari, kan problemnya kan orang tidak menyadari itu Iya, kan iya. gitu. Dan itu kembali salah satu misi dari podcast ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan gitu. Jadi silakan Anda baca bukunya, dan kemudian kalau tertarik juga mungkin nanti bisa mengontak-kontak. Ya mungkin Pak Yasraf lah, bukan jangan saya, itu tentang bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk membaca tanda dan untuk mengetahui bahaya dari hypercommodity ini. Dan terima kasih kepada Anda sekalian sudah menyaksikan. Semoga sehat terus, semoga selalu berbahagia. Saya Pak Siregar. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.